Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Waluya dan juga Bu Ratna dan juga teman-teman saya yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai aplikasi persamaan diferensial order 2 pada pegas. Nah, sebelumnya kelompok kami ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Irma Maikawati dengan NIM 410, 142, 1005. Kemudian ada Uswatul Hasanah dengan NIM 410, 142, 1038. Dan kemudian ada saya sendiri, Rafiq Abdullah dengan NIM 410, 142, 1042. Nah, yang pertama ini adalah sistem gerak bebas tak teredam. Sistem pegas sederhana di samping ini terdiri dari suatu massa M yang digantung dari sebuah pegas dan pegas itu sendiri digantung vertikal dari suatu dudukan. Sistem ini berada dalam posisi kesetimbangan ketika di dalam posisi diam. Nah, hukum Newton 2 ini mx double aksen sama dengan negatif kx dikurangi AX aksen ditambah FT atau X double aksen ditambah A per M X aksen ditambah K per M X sama dengan FT per M. Jika sistem dimulai pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awal V0 dan dari posisi awal X0 juga memiliki kondisi awal X0 sama dengan X0 atau posisi awal dan X aksen 0 sama dengan V0. Gerakan vibrasi pegas dapat ditulis X double aksen ditambah A per M X aksen ditambah K per M X sama dengan FT per M. Jika titik pusat X sama dengan 0 adalah titik awal dari pegas sebelum massa M digantungkan. Nah, gambarnya itu seperti gambar ini. Kemudian lanjut, ini ada hukum Hooke. Nah, jika gesekan udara menurut hukum Hooke, gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung pegas ke titik kesetimbangan akan sebanding dengan simpangannya, yaitu F sama dengan negatif K dikali Y, di mana K ini adalah konstanta pegas dan Y adalah simpangan pegas. Menurut hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa objek, kemudian A adalah percepatan titik, atau F sama dengan W per G dikali A, di mana W adalah berat objek dan G adalah gravitasinya. Kemudian dari hukum Hooke dan Newton 2 dapat diperoleh F sama dengan negatif K dikali Y, ini ekuivalen dengan M dikali A sama dengan negatif K dikali Y, ekuivalen dengan M dikali D kuadrat Y dt kuadrat sama dengan negatif K dikali Y, kemudian dikali 1 per M, ini dikali 1 per M. Kemudian dikali 1 per M D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan negatif K per M dikali Y. Dan ini B kuadrat itu sama dengan K per M. Jadi ini ekuivalen dengan D kuadrat Y dt kuadrat ditambah B kuadrat Y sama dengan 0. Nah, solusi umumnya itu Y sama dengan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Solusi khususnya Y sama dengan YT yang harus memenuhi syarat awal Y0 sama dengan Y0 posisi awal dan Y aksen 0 sama dengan V0 atau kecepatan awal. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Uswatul Hasanah, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Rafiq atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi persamaan diferensial order 2 pada pegas. Next. Untuk soalnya yaitu, massa 450 gram ditempatkan di ujung bawah pegas koil yang tergantung di langit-langit.
massa tersebut dalam keadaan setimbang, sehingga meregangkan pegas 5 cm. Massa itu kemudian ditarik ke bawah 3 cm dalam posisi setimbang dan dilepaskan pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awal 2 kaki per detik. Diarahkan ke bawah. Tentukan amplitudo, periode, dan frekuensi gerakan yang dihasilkan. Next. Untuk penyelesaian soal secara analitik yaitu sebagai berikut. Diketahui massa itu 450 gram. Massa 450 gram tersebut meregangkan pegas 5 cm atau dapat kita misalkan Y sama dengan 5 cm. Kondisi awal atau massa ditarik ke bawah 3 cm dalam posisi setimbang dapat kita tulis X0 sama dengan 3 cm. Dan kecepatan awalnya yaitu V0 sama dengan 2 kaki per detik. Yang ditanyakan yaitu nilai amplitudo, periode, dan frekuensi gerakan yang dihasilkan. Next. Untuk jawabnya yaitu kita menggunakan hukum Hooke, F sama dengan min K dikalikan Y, dan hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali G, di mana G sama dengan 980 cm per second kuadrat. Karena pada saat massa diam pada posisi timbang, hanya ada 2 gaya yang bekerja pada massa, yaitu gaya gravitasi dan gaya akibat pegas, sehingga diperoleh mg sama dengan ky. Selanjutnya kita substitusikan m sama dengan 450 gram, g sama dengan 980 cm per second kuadrat, dan y sama dengan 5 cm. Jadi, F sama dengan min K dikalikan Y ekivalen dengan M dikalikan G sama dengan K dikalikan Y, ekivalen dengan 450 dikalikan 980 sama dengan K dikalikan 5. Sehingga K sama dengan 450 dikalikan 980 per 5. Diperoleh K sama dengan 88.200. Kita gunakan persamaan MX double aksen plus KX sama dengan 0. 450X double aksen ditambah 88.200X sama dengan 0, ekivalen dengan X double aksen plus 196X sama dengan 0, kita peroleh persamaan pertama. Karena massa ditarik ke bawah 3 cm dengan kecepatan awal 2 kaki per detik atau sama dengan 60,96 cm per detik, maka kita memiliki kondisi awal yaitu X0 sama dengan 3 dan X aksen 0 sama dengan 60,69. Next. Persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat plus 196 sama dengan 0. Untuk R1 dan R2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 196 per 2 dikalikan 1 sama dengan 0 plus minus akar negatif 784 per 2 sama dengan 0 plus minus 28I per 2 sama dengan plus minus 14I. Maka solusi umum persamaan 1 adalah X sama dengan E alfa T dikalikan C1 cos beta T plus C2 sin beta T. X sama dengan C1 cos 14T plus C2 sin 14T diperoleh persamaan 2. Nah, kita masukkan kondisi awal X0 sama dengan 3 ke persamaan 2 sehingga diperoleh 3 sama dengan C1 cos 0 plus C2 sin 0 ekivalen dengan 3 sama dengan C1 dikalikan 1 plus C2 dikalikan 0 ekivalen dengan 3 sama dengan C1 plus 0 sehingga diperoleh C1 sama dengan 3. Nah, kita turunkan persamaan 2 sehingga diperoleh X aksen sama dengan 14 C1 cos 14T min 14 C2 sin 14T, yaitu persamaan ketiga. Lalu, kita masukkan kondisi awal X aksen 0 sama dengan 60,96 ke dalam persamaan 3, sehingga diperoleh 60,96 sama dengan 14 C1 cos theta cos 0 min 14 C2 sin 0 ekivalen dengan 60,96 sama dengan
14C2 dikalikan 1 min 14C2 dikalikan 0. Ekuivalen dengan 60,96 sama dengan 14C2. Sehingga C2 sama dengan 6.096 per 1.400 atau C2 ekuivalen dengan 762 per 175. Next. Nah, selanjutnya kita mencari amplitudo. Amplitudo dapat dicari dengan rumus akar C1 kuadrat plus C2 kuadrat. Nah, kita substitusikan C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan 762 per 175 sehingga diperoleh amplitudonya yaitu sama dengan akar 762 per 175 dikuadratkan plus 3 kuadrat sama dengan akar 18,9598 plus 9 sama dengan akar 27,959 atau sama dengan 5,287. Sehingga diperoleh nilai amplitudonya adalah 5,287 cm. Selanjutnya kita mencari periode. Periode ini dihitung menggunakan rumus 2pi per akar K per M. Diperoleh 2pi per akar 196 sama dengan 2pi per 14 sama dengan pi per 7. Jadi periodenya adalah pi per 7 detik. Selanjutnya yaitu frekuensi yang dapat dicari dengan rumus 1 per periode sama dengan 1 per pi per 7 sama dengan 7 per pi. Diperoleh nilai frekuensinya adalah 7 per pi Hz. Jadi amplitudonya ialah 5,287 cm, periodenya pi per 7 detik, dan frekuensinya 7 per pi Hz. Next. Baik, untuk selanjutnya, terkait penyelesaian soal secara numerik dengan Maple akan disampaikan oleh rekan saya, Irma Meikawati. Kepada Irma, saya persilahkan. Baik, terima kasih Atun. Selanjutnya yaitu penyelesaian soal secara numerik dengan Maple. Untuk yang pertama, kita inputkan dulu soalnya, yaitu massa 450 gram ditempatkan di ujung bawah pegas koil yang tergantung di langit-langit. Massa tersebut dalam keadaan setimbang, sehingga meregangkan pegas 5 cm. Massa itu kemudian ditarik ke bawah 3 cm dalam posisi setimbang dan dilepaskan pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awal 2 kaki per detik. Diarahkan ke bawah. Tentukan amplitudo, periode, dan frekuensi gerakan yang dihasilkan. Nah, kita inputkan juga yang diketahui. Yang pertama yaitu massa atau M sama dengan 450. Kemudian gravitasinya dalam cm per second kuadrat, yaitu G sama dengan 980. Kemudian simpangan pegas atau kita simbolkan dengan P sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari konstanta pegas dengan rumus K sama dengan M dikali G per P. Kemudian akan menghasilkan 88.200. Kemudian untuk kecepatan awalnya yaitu kita simbolkan dengan A sama dengan 2 dikali 30,48. Diperoleh 60,96. Nah, kita gunakan persamaan MY double aksen ditambah KX sama dengan 0. Diperoleh 450Y double aksen ditambah 88.200Y sama dengan 0. Y double aksen ditambah 196Y sama dengan 0. Maka akan diperoleh persamaan atau kita tuliskan per sama dengan D at 2 dikali YX ditambah 0 dikali DYX ditambah 196 dikali YX sama dengan 0. Maka akan menghasilkan D kuadrat YX ditambah 196YX sama dengan 0. Selanjutnya, kita tuliskan solum sama dengan dissolve per YX. Maka akan menghasilkan YX sama dengan C1 sin 14X ditambah C2 cos 14X. Kemudian kita tuliskan lagi solus atau solusi sama dengan dissolve per Y0 sama dengan 3, DY0 sama dengan 60,96YX. Maka akan menghasilkan YX sama dengan 762 per 175 sin 14X ditambah 3 cos 14X.
Untuk menghasilkan grafiknya, kita dapat tuliskan plot RHS solus X sama dengan min 0,5 sampai 0,5. Maka grafik akan tampak seperti pada layar. Selanjutnya yaitu hasil grafik dengan Maple. Sistem gerak bebas tak teredam mengalami gelombang yang sama tanpa henti, di mana grafik menunjukkan pola yang konsisten tanpa adanya perubahan dalam amplitudo atau periode dari gelombang tersebut. Jadi grafik ini menunjukkan isolasi yang terus-menerus dengan A konstan dan T yang sama di setiap gelombangnya. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal mewakili waktu, sedangkan sumbu vertikal mewakili posisi atau amplitudo. Next. Nah, kita lanjutkan inputan pada Maple, yaitu diperoleh C1 sama dengan 762 per 175. Kemudian untuk C2-nya diperoleh 3, jadi kita inputkan C2 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari amplitudo dengan rumus akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Jadi kita tulis eval akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka akan menghasilkan nilai 5,287703,099. Jadi amplitudonya adalah 5,287703,099 cm. Selanjutnya kita mencari periode. Periode dapat kita cari dengan menuliskan P sama dengan 2Pi per akar dari K per M. Sehingga nanti akan menghasilkan nilai 1 per 7Pi. Jadi periodenya adalah 1 per 7Pi detik. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Frekuensi dapat kita tuliskan dengan F sama dengan 1 per P. Maka akan menghasilkan nilai 7 per Pi. Jadi frekuensinya adalah 7 per Pi Hertz. Dari hasil perhitungan numerik dengan Maple tadi, kita peroleh bahwa nilai amplitudo atau yang disimbolkan dengan A sama dengan 5,287703,099 cm. Kemudian nilai periodenya atau yang disimbolkan dengan T, yaitu 1 per 7 pi detik. Dan nilai frekuensinya kita simbolkan dengan F, yaitu 7 per pi Hertz. Kemudian untuk bagian simpulan akan dipaparkan oleh Rafiq. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Irma. Kemudian di sini ada simpulannya. Nah, simpulannya ini solusi analitiknya diperoleh nilai amplitudo 5,287 cm, kemudian periodenya pi per 7 detik, dan frekuensinya 7 pi Hz. Kemudian untuk solusi numeriknya diperoleh nilai amplitudo 5,287703,099. Bisa dibulatkan menjadi 5,287 cm. Kemudian periodenya pi per 7 detik dan frekuensinya 7 per pi Hz. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan secara analitik maupun numerik menghasilkan nilai amplitudo, periode, dan frekuensi yang sama. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.